Assalamualaikum semua. Makasih buat kalian yang udah mau klik video aku. Kali ini aku mau sedikit cerita tentang beberapa rumah yang angker di Indonesia, khususnya buat kita warga plus 62. Gak asing banget sama yang namanya cerita horor atau cerita mistis. Kalau kalian penasaran apa-apa aja ceritanya, check it out. Yang pertama yaitu rumah Pondok Indah. Rumah ini terletak di Jalan Metro Pondok Indah nomor 83 Jakarta. Rumah ini pernah dilansir sebagai rumah pembantaian. Pada tahun 80-an, ada 9 anggota keluarga WNA atau warga negara asing yang dibantai di rumah itu. Seluruh keluarga yang tinggal di rumah itu terbunuh dengan misteri yang gak terbongkar sampai sekarang. Banyak kejadian janggal yang terjadi di rumah itu, guys. Contohnya tukang nasi goreng yang hilang di rumah itu. Konon katanya, setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena kejadian itu sempat heboh, guys, karena gerobak tukang nasi goreng itu masih ada di depan rumah itu. Konon katanya, sebelum kejadian itu, tukang nasi goreng itu menghantarkan sebuah pesanan nasi goreng ke rumah itu yang dipesan oleh seorang wanita yang berada di rumah itu, guys. Sedangkan rumah itu udah gak berpenghuni selama puluhan tahun. Nah, tapi sekarang kita udah gak bisa lagi ingat itu rumah karena sekarang dia udah diratain sama tanah. Jadi, itu cerita dari aku. Menurut kalian warga Jakarta, gimana ceritanya? Boleh komen di bawah karena aku pengen tahu banget cerita itu. Yang kedua, yaitu rumah ambulan Bahu Reksa. Rumah ini terletak di Jalan Bahu Reksa, nomor 15, Bandung. Rumah ini terkenal angker karena mobil ambulannya yang suka mondar-mandir tanpa pengemudi, guys. Nah, awal mula cerita ini berawal dari sepasang keluarga yang mengalami kecelakaan lalu diantar oleh mobil jenazah ini atau mobil ambulan ini untuk ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, si supir ini pulang tuh ke rumah. Abis itu tiba-tiba si mobil ambulan ini balik lagi tuh ke rumahnya yang kecelakaan tadi. Konon katanya, guys, buat orang-orang yang gak beruntung lewat di depan rumah ini, dia akan melihat sesosok makhluk astral yang sangat menyeramkan. Di sini aku nyebut aja Miss K, Poci, sama anak kecil, guys. Dia suka ada di pojok-pojok rumah itu setiap maghrib sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Dan bahkan mereka bisa mengganggu siapapun yang lewat di situ. Contohnya bisa membuat dia kecelakaan atau dia mungkin kayak ketakutan. Dia senang ngegodain orang kayak gitu. Nah, itu cerita mistis dari aku. Gimana buat kalian warga Bandung ceritanya? Boleh komen di bawah karena aku penasaran sama ceritanya. Yang ketiga yaitu rumah kentang. Buat kalian warga plus 2, contohnya aku, pasti tahu banget sama yang namanya rumah kentang. Rumah ini pernah dijadikan film di layar lebar yang berjudul Rumah Kentang. Awal mula dari cerita ini yaitu ada seorang ibu yang sedang merebus kentang dan anaknya sedang memanjat pohon. Seketika ketika ibunya ini yang lagi ngerebus kentang itu ke belakang, dia itu tak kepleset, tak kenapa jatuh ke kualinya. Akhirnya kerebus bareng sama si kentang itu, guys. Nah, cerita mistisnya, di rumah itu sering mengeluarkan bau kentang rebus. Bahkan sering ada penampakan sesosok anak kecil dengan muka yang sangat rusak, guys. Konon katanya, guys, pada suatu malam ada seorang wanita yang lewat di jalan itu, di depan rumah kentang itu. Dia mencium bau aroma kentang rebus dan disusul dengan penampakan anak itu.
Seketika dia langsung ketakutan, dia pulang, diikutin tuh dia dari sana. Sampai di rumah, dia ngambil wudhu, dia sholat, dan akhirnya gak diganggu lagi. Nah, itu sedikit cerita aku tentang rumah kentang, karena aku gak tahu banyak. Buat kalian yang tahu rumah ini dan tahu kisah mistisnya, boleh komen di bawah dan kasih tahu aku ceritanya, karena aku penasaran sama cerita ini. Yang keempat, Lawang Sewu. Lawang Sewu ini terletak di Semarang. Siapa sih yang gak kenal Lawang Sewu? Yang orang bilang 1000 pintu. Aku pernah ke sana waktu aku study tour. Aku ngerasain banget hal mistis itu. Waktu aku sampai, terus aku masuk ke gerbang masuknya itu. Di situ aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku, terus aku ngerasa napas aku sesak. Entah kenapa sih, itu kerasa banget. Karena itu rame, mungkin gak aku gubris atau gak aku rasa. Terus setelah itu aku jalan-jalan kan bareng teman-teman waktu study tour. Akhirnya kita pisah, kita dibagi kelompok tuh. Nah, kelompok aku waktu itu kalau gak salah 4 orang atau lebih. Pokoknya kita jalan-jalan tuh ke atas, ke lantai atas. Waktu itu di situ aku udah mulai ngerasa sesek, kayak nggak bisa napas. Cuman aku oke lah, tahan. Sampai yang kedua, kita menuju ke penjara bawah tanah. Di situ aku benar-benar merasa kayak itu tuh angker banget gitu, kayak ada sesosok yang ngeliatin, terus sesek banget buat aku. Dan sampai akhirnya kita diajak ke lantai 2, apa ya, lupa, nggak tahu itu ruangan apa. Pokoknya intinya kalau yang nggak di situ nggak boleh pikirannya nggak boleh kosong. Dan waktu aku naik ke atas itu benar-benar suasananya serem banget, sesek, gemeteran, dan campur kayak rasa-rasa takut gitu. Dan akhirnya aku nggak kuat, aku turun dan aku memutuskan untuk duduk di depan sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Nah, Lawang Sewu ini sendiri dibangun pada tahun 1904 sampai 1907. Dan Lawang Sewu ini sendiri pernah digunakan sebagai ruang penjara bawah tanah di zaman penjajah, dan pernah menjadi saksi bisu pertempuran Indonesia melawan Jepang. Dan uniknya lagi, Lawang Sewu ini gak benar-benar memiliki 1000 pintu guys. Ternyata Lawang Sewu ini hanya memiliki 429 pintu dengan daun pintu 1200, yang sebagian daun pintu memiliki 2 dan yang sebagian lagi memiliki 4 daun pintu. Nah, itu sedikit cerita aku tentang Lawang Sewu dan pengalaman aku di Lawang Sewu. Gimana menurut kalian warga Semarang? Komen di bawah untuk ceritanya, karena aku penasaran sama cerita ini. Yang terakhir yaitu Rumah Sakit Kartika. Rumah sakit ini terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 59 Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung. Khususnya buat aku warga Lampung, aku tahu cerita ini, tapi aku gak pernah tahu bentuk dan bangunannya itu gimana. Nah, dan rumah sakit ini pernah diulas di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Konon katanya Rumah Sakit Kartika dulunya adalah rumah sakit yang berfungsi dengan baik pada tahun 2000-an guys. Nah, tempat-tempat yang angker di Rumah Sakit Kartika itu yaitu adalah yang pertama, ruang perawatan. Menurut rumornya, di tempat ini sering terlihat penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan. Yang paling seram di lorong menuju kamar mayat rumah sakit ini, katanya di ruangan ini sering ada penampakan diri hantu anak kecil berlumuran darah dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Bagi siapapun yang masuk ke rumah sakit itu atau mau uji nyali di rumah sakit itu, dia selalu menampakkan diri guys, sama aja kayak dia tuh ngerasa keganggu gitu. Nah,
Hal mistis lainnya adalah waktu itu pernah ada seorang yang ingin uji nyali di sana. Di sana dia benar-benar dinampakin sama wujud anak kecil itu. Dengan wujud dia yang sangat menyeramkan itu, sampai akhirnya ada suara Miss K yang terdengar di rekaman itu. Saat itu dia sedang syuting guys, kayak lagi uji nyali gitu buat stasiun TV. Nah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali dan gak ngelanjutin itu semua. Tapi guys, sekarang bangunan ini udah gak ada lagi, karena bangunan ini udah diratain sama tanah. Nah, itu alasannya kenapa aku sebagai orang Lampung, aku gak tahu rumah sakit ini, dan aku gak tahu tempatnya, bahkan gedungnya seperti apapun aku gak tahu. Nah, itu sedikit cerita dari aku guys. Maaf kalau ceritanya kurang sempurna atau boring buat kalian, karena di sini aku masih belajar. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, monggo di subscribe. Dan yang udah subscribe channel aku, jangan lupa aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Thanks for watching. See you on my next video.